kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera, salam persekutuan bagi kita seluruh jemaat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, biarlah segala pujian, pengagungan, penghormatan dan syukur tetap kita persembahkan bagi Yesus kepala gereja yang mengasihi kita, yang oleh karena kasih rahmat dan kemurahan Tuhan yang masih terus melimpah atas kita sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita firman-Nya, pengajarannya, sehingga kita semakin memahami lebih dalam akan rencana Tuhan, panggilan Tuhan, bahkan segala sesuatu yang Tuhan persiapkan bagi kita. Saudara yang terkasih, termasuk langit baru, bumi yang baru, kota Yerusalem baru, suasana yang baru, bahkan juga hubungan yang baru. Bahkan sampai Tuhan berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatunya baru. Kita sudah lihat ayat ini, bahkan juga berkat firman ini dari Wahyu pasal 21. Bahkan kita melihat kelanjutan keterangan tentang kota Yerusalem baru dari ayatnya yang ke-9 sampai seterusnya. Ya, bahkan itu sampai kepada pasal 22. Masih keterangan mengenai Yerusalem yang baru. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, di bagian yang pertama, ayat 9 sampai kepada ayatnya yang ke-10, saya sudah menerangkan bahwasanya ketika malaikat itu berkata kepada Rasul Yohanes, ya, marilah aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba, katanya justru yang diperlihatkan itu adalah kota Yerusalem baru. Yang diperlihatkan kota Yerusalem baru. Nah, oleh sebab itu, ya, sebagaimana kita juga sudah memperhatikan firman Tuhan, ya, mempelai anak domba itu atau pengantin perempuan mempelai anak domba itu adalah kota Yerusalem itu sendiri. Ya, itu adalah sinonimnya. Ya, saya juga sudah terangkan, ya, saudaraku, apa yang dimaksud dengan umat Allah. Kenapa disebutkan umat Allah? Karena orang-orang yang beribadah, yang melayani Tuhan. Kenapa disebutkan orang-orang percaya? Karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa disebutkan tubuh Kristus? Karena berfungsi, hidup dan berfungsi. Ya, kenapa disebutkan sebagai domba-dombanya Tuhan? Saudaraku, ini berbicara tentang perlindungan pemeliharaan Tuhan. Kenapa disebutkan mempelai, pengantin mempelai anak domba itu? Karena ketaatan, kesetiaan dan cintanya. Tetapi kenapa dikatakan kota Yerusalem yang baru? Ini menunjukkan pusat pemerintahan, tempat Allah. Iya, saudaraku, tempat Allah memerintah. Ini sama dengan gereja. Kenapa disebutkan gereja? Gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang keluar dari kegelapan masuk ke dalam terang. Ya, jadi kota Yerusalem baru ini menunjukkan kepada gereja ataupun pengantin mempelai anak domba, sama juga dengan orang-orang percaya ataupun orang-orang yang mengalami kebangkitan yang pertama, yang masuk dalam kemuliaan Tuhan, yang memiliki tubuh kemuliaan. Nah, lalu kita lanjutkan. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, memiliki tembok yang besar dan tinggi, juga mempunyai pintu gerbang. Ya, yang terakhir pada minggu yang lalu kita melihat dari ayat 14 sampai kepada ayatnya yang ke-17. Ya, bahwasanya kota Yerusalem baru itu bentuknya kubus atau 4 persegi. Panjang dengan lebarnya dan tingginya sama. Iya, panjang, lebar dan tingginya sama. Saya sudah terangkan juga ini. Iya, berapa panjangnya kalau dihitung dalam kilometer? Iya, 2.400 kilometer.
Sampai saya bandingkan Pulau Sumatera saja dari Aceh sampai ke Bandar Lampung, saudaraku, itu hanya 1.700 kilometer. Berarti sekitar lebih kurang 1,5 kali panjangnya Pulau Sumatera. Ya, demikian juga lebarnya, demikian juga tingginya. Ini menunjukkan kepada betapa luasnya, betapa lebarnya, ya, kasih Allah yang menerima orang-orang dari segala suku, kaum, dan bangsa. Bahkan dikatakan bahwasanya dalam ukuran yang tertulis dalam Alkitab 12.000 stadia. Kenapa pakai kata ataupun pakai angka 12? Ya, angka-angka dalam Alkitab ini bukan hanya angka-angka matematika, tidak, tetapi memiliki arti nilai, ya, rohani, ya, memiliki makna rohani. Angka 12 itu selalu diidentikan dengan kesempurnaan pemerintahan Allah. Sekali lagi, ya, itu berbicara tentang kesempurnaan pemerintahan ataupun kekuasaan Allah. 12 jam satu hari, ya, 12 jam satu malam. Ya, saudara yang terkasih, 12 suku Israel, 12 rasul-rasul, ya, saudara yang terkasih, ya, saya selalu menyampaikan bahwasanya 12 suku Israel itu mewakili perjanjian lama, 12 rasul itu mewakili perjanjian baru. Artinya, ya, selama perjanjian lama dan perjanjian baru, setiap orang yang percaya mendapat kesempatan, punya hak untuk masuk ke kota Yerusalem baru. Amin. Haleluya. Iya. Berapa banyak pun yang mati orang-orang percaya di dalam perjanjian lama selama sekian ribu tahun dan juga di dalam perjanjian baru. Ya, kota Yerusalem baru mampu menampungnya karena kota Yerusalem baru itu luas. Tidak hanya kepada satu suku, tidak hanya kepada satu bangsa, tetapi kepada segala suku, kaum, dan bahasa, bahkan segala bangsa, segala zaman, mulai perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Maka kota Yerusalem baru itu cukup luas. Alkitab mencatat perhimpunan orang banyak, suatu kumpulan yang meriah, kota pertemuan raya. Amin. Iya. Dan kota itu memiliki tembok yang tinggi dan besar. Bahkan ketebalan tembok itu saja minggu yang lalu kita sudah lihat 144 hasta. Kalau dalam ukuran meter lebih kurang 64 meter. Saudara bayangkan ketebalannya 64 meter. Ya, tembok ini ketebalannya ini hanya sekitar 12 cm. Itu pun sudah diplester. Iya. Tetapi tembok kota Yerusalem itu 64 meter lebih, hampir 65 meter. Dan bukan hanya itu, memiliki dasar pondasi berapa? 12. Ya. Kalau gereja ini hanya ada cakar ayamnya, setelah itu pondasi satu. Keliling. Hanya satu. Ya. Dan rata-rata itu bangunan di dunia ini hanya memiliki satu pondasi. Kalaupun ada cakar ayamnya atau mungkin sistemnya di filling saudaraku, ya, lalu itu ada pondasinya, slopnya keliling. Ya, hanya satu. Tapi kota Yerusalem baru itu 12 dasarnya. Wah, ini gempa apapun tidak akan bisa menggoncangnya. Haleluya. Belum lagi ketebalannya. Tidak ada apa-apanya, itu tembok Yeriko. Ya, ini berbicara bagaimana perlindungan Tuhan terhadap kota Yerusalem baru. Tidak akan dapat ditembus oleh musuh. Tidak dapat dijangkau oleh musuh. Tidak dapat digoyang oleh badai apapun. Karena memiliki 12 dasar pondasi. Kokoh. Artinya, kehidupan kita orang-orang percaya, kalau seperti kota Yerusalem baru,
segambar dengan kota Yerusalem baru, maka Tuhan akan memberikan perlindungan yang aman. Dan tidak akan pernah bisa digoyang oleh apapun. Amin. Engkau tidak akan bisa digoyang oleh penyakit dan kelemahanmu. Engkau tidak akan pernah bisa digoyang oleh dosa-dosa kenajisan. Engkau tidak akan pernah bisa digoyang oleh uang sekalipun dan mengorbankan imanmu. Engkau tidak bisa digoyang oleh apapun pengaruh-pengaruh dunia ini kalau hidupmu segambar sama dengan kota Yerusalem baru. Amin. Ya, tetapi perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan atas hidup kita sehingga kita merasa aman. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan, kota Yerusalem baru itu memiliki tembok, itu berbicara tentang perlindungan Tuhan yang bagaikan tembok berapi. Dalam kitab Zakaria, kalau saudara masih ingat itu 2 minggu yang lalu. Bagaikan tembok berapi. Ini saya sudah terangkan pada minggu kemarin dan juga minggu-minggu sebelumnya. Saya tidak kembali ke belakang, tetapi saya akan lanjutkan saudaraku. Ya, kepada ayatnya yang ke-18 sampai kepada ayat 21. Ayat 18 sampai kepada ayat 21 yang dibicarakan di situ adalah bahan-bahan kota Yerusalem baru. Ya, bahan-bahannya terbuat dari mana? Ya, saya rindu kita betul-betul mengerti, memahami supaya jangan sampai kita keliru tentang sorga. Karena banyak pemahaman ya orang Kristen atau orang percaya yang keliru tentang sorga. Ataupun mungkin dangkal. Ya, atau mungkin menyamakannya dengan hal-hal dunia. Oleh sebab itu mari kita perhatikan lebih baik lagi. Saya kutip kembali ayat 18 dibacakan dulu sampai kepada ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ya. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen, Terus. bagaikan kaca murni. Iya. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Ya. Dasar yang permata batu yaspis, Terus. dasar yang kedua batu nilam, Ya. dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu jamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lajuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Terus. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Ya. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Iya, puji Tuhan. Iya. Di ayat 18 sampai 21 di sini disampaikan tentang bahan-bahan ya, kota Yerusalem baru. Ternyata kota Yerusalem baru itu tidak memakai semen. Gak ada semen di situ toh? Ya. Batako juga tidak ada. Apalagi kayu. Ya. Tidak ada saudara. Atau pakai besi, baja ringan, tidak ada. Tetapi ada 3 di situ yang disinggung. Yang pertama kota itu. Baru yang kedua temboknya. Yang ketiga pintu gerbangnya. Saya akan kutip satu persatu. Yang pertama kota itu. Kota itu sendiri dikatakan terbuat dari emas. Ya, itu ayat 18. Ayat 18 dengan ayat 21. Ya, saya kutip kembali. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri, kota Yerusalem itu sendiri ya dari emas tulen bagaikan kaca murni. Ya,
Lalu diperjelas lagi di ayat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ya, satu-satu dulu kita lihat. Kota itu dan jalan-jalannya terbuat dari emas tulen. Ya, emas tulen. Ya, saya harap saudara tidak memandang surga itu seperti pandangan jasmani. Mungkin di sekolah minggu, ya, ataupun mungkin saudara guru-guru sekolah minggu mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, ya, surga itu terbuat dari emas. Nanti rumah kita di surga emas. Ya, jalan-jalannya juga terbuat dari emas. Kalaupun kalian di dunia ini tidak punya emas, di sorga emas itu diinjak-injak. Pernah dengar begitu? Guru-guru sekolah minggu mengajarkan begitu? Loh. Saudara nggak pernah cerita tentang sorga? Nah? Atau hanya cerita tentang Sakeus, Goliat, Yunus? Saudara pernah sampaikan, ajarkan tentang surga? Saudara ajarkan surga itu ada emas? Kalau saudara berkata anak-anak sekolah minggu rumahmu nanti di surga emas, jalan-jalannya emas, ya puji Tuhan. Untuk memberikan pengertian kepada anak sekolah minggu untuk lebih mudah. Ya, tetapi tentu saya juga harus menyampaikan kepada saudara kebenaran yang sesungguhnya. Amin. Ya, supaya jangan memandang surga itu ya, hanya memandangnya dengan benda-benda dunia. Seperti emas. Kenal emas? Kenal? Punya? Hah? Saudara ini nggak mau jujur, mau usah surga, mau tapi nggak mau jujur. Saudara kenal emas? Saudara punya? Jangan memandang surga itu seperti emas yang saudara punya itu. Ya, apakah di anting saudara, apakah kalung saudara, apakah cincin saudara, terserah. Tetapi jangan pandang surga itu dengan emas yang ada di dunia ini. Jadi jangan pikir di surga itu jalan-jalannya emas, injak. Emas, emas. Ya dulu aku di dunia nggak ada emas. Sekarang aku injak. Loh. Nanti Rasul Paulus, saya isurku gak biritik. Jangan sampai begitu. Ya. Kalau dikatakan emas, bukan emas jasmani atau emas dunia itu, tidak. Nah ini perhatikan. Rasul Paulus menyampaikan begini dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-12. Aku telah meletakkan dasar. Dan dasar yang kuletakkan itu yang menjadi batu penjurunya, pondasinya adalah Kristus. Ya, barang siapa membangun di atasnya, apakah dengan mempergunakan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelar pekerjaan, tiap-tiap orang akan diuji dengan api. Kayu, rumput kering, jerami akan terbakar. Tetapi yang membangun dengan bahan emas, perak, dan batu permata, ini yang teruji. Amin. Haleluya. Nah, kembali saya tarik supaya saudara jangan bingung. Kota Yerusalem baru tidak berbicara seperti kota Pulau Batam ini. Bukan bicara seperti kota Medan, tidak. Tetapi bicara tentang kota Yerusalem baru, itu menunjukkan kepada gereja. Orang percaya. Umat Tuhan. Amin. Haleluya. Orang-orang yang terangkat kelak ketika Tuhan datang kali yang kedua. Disebutkan kota Yerusalem
baru. Kota Yerusalem baru itu terbuat yang pertama-tama, termasuk juga jalan-jalannya dari emas murni. Dari emas murni. Ini tidak bicara tentang benda-benda dunia, tidak. Tapi kalau bicara tentang emas, ini bicara tentang kemurnian. Ini bicara tentang kemurnian. Ya, mari saya kutip sebentar. Dalam kitab 1 Petrus pasal 1, kita wali dari kitab 1 Petrus pasal 1 dulu. Dari ayatnya yang ke-6. Ayat 6. Demikian, Ya. bergembiralah akan hal itu, Terus. sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, diuji melalui pencobaan-pencobaan. Maksud semuanya itu ialah ya, untuk membuktikan kemurnian imanmu membuktikan kemurnian imanmu. yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang Nah, fana. stop dulu sampai di situ. Apa yang mau dibuktikan? Ujian itu membuktikan kemurnian. Iya, kemurnian yang jauh lebih tinggi nilainya dari kemurnian emas di dunia ini. Ya, jadi emas di dunia ini sudah dimurnikan melalui api. Tetapi emas yang di kota Yerusalem baru itu jauh lebih murni. Amin. Tetapi emas yang di kota Yerusalem baru tidak berbicara tentang emas ataupun benda-benda dunia, tidak. Tetapi itu berbicara tentang kemurnian umatnya. Kemurnian orang-orang percaya. Kemurnian gereja Tuhan. Kemurnian kita. Kalau tadi dikatakan dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-21 ayat 18 dan juga ayat 21, ya, dikatakan bahwasanya dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Ya, kaca murni. Bukan kacanya si murni, bukan. Iya. Kaca murni itu artinya, saudaraku, transparan. Tembus pandang. Maka diperjelas lagi di ayat 21. Di ayat 21, di bagian B-nya, di bagian B, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Pernah melihat emas seperti kaca bening? Hanya ada di sorga. Ya. Dikatakan murni, bening, transparan. Perhatikan supaya mengerti. Ya. Tidak ada sisi gelapnya. Sehingga bisa terlihat transparan. Maka dikatakan tadi bagaikan kaca yang bening. Bagaikan kaca bening. Jadi tidak ada sisi gelapnya. Tetapi sebaliknya terang. Pengertian terang itu sama dengan tidak ada yang ditutup-tutupi. Berarti jujur. Apa? Jujur. Jadi kita dimurnikan, kita diuji supaya tidak lagi ada sisi-sisi gelap dalam hidup kita, baik hati, pikiran, perbuatan kita, perkataan kita, tetapi semuanya terang, jujur. Haleluya. Bisa ditangkap? Jujur. Itu yang dimaksudkan dengan emas. Maka kalau kita membandingkan emas kita yang di dunia ini dengan surga.
itu sudah lari. Emas di dunia ini, kalau di hadapan kita ini ada tembok emas di dunia ini, tidak terlihat. Tapi sorga itu dikatakan emasnya itu murni, bening. Bagaikan kaca. Ya, yang transparan. Artinya tidak lagi ada sisi gelapnya. Bahkan jalan-jalannya pun seperti emas bening. Transparan. Jadi tidak ada sisi gelapnya. Semua terang. Semua jelas. Artinya jujur, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang disembunyikan. Maka kalau bicara tentang kota Yerusalem baru, orang-orang yang akan masuk ke kota Yerusalem baru, orang-orang yang akan tergabung dalam kumpulan itu adalah orang-orang yang jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Ini untuk jujur kan perlu pemurnian toh. Kan gak langsung tiba-tiba jujur kan? Ya, jujur dalam keuangan. Sudah jujur dalam keuangan? Pergumulan. Ya. Jujur. Kadangkala kita dari hal-hal yang kecil saja belum jujur. Kalau nyanyi kita mantap semua. Yerusalem baru, kaulah mempelai Tuhan. Oh, betapa hatiku merindukan. Yang pertama, jujur. Jujur dulu. Jujur dalam keuangan. Jujur dalam milik Tuhan. Dalam persepuluhan. Yang namanya persepuluhan ya memang betul-betul 1/10 dari berkat yang kita terima. Kan begitu. Jujur dalam tanggung jawab. Kalau diberikan tanggung jawab, jujur. Jujur mengerjakannya. Jujur bertanggung jawab. Jujur dalam jiwa-jiwa. Kalau dipercayakan jiwa-jiwa, jujur menanganinya. Guru-guru sekolah minggu, kalau dipercayakan anak-anak sekolah minggu, jujur. Jangan sampai kita berpikir, oh ini kan anak-anak, belum tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Ya, sehingga kita asal sembarangan saja mengajar, menanamkan dasar. Oh itu tidak jujur namanya. Itu pelayan yang tidak jujur. Saya pun sebagai hamba Tuhan ya harus jujur. Jujur mempersiapkan khotbah. Ya, jujur menggumulinya. Kalau sekarang ini kan semuanya gampang saja. Kalau mempersiapkan khotbah, nggak usah sampai 5 menit bisa khotbah selesai. Dipersiapkan bahan khotbah ada di zaman media sekarang ini. Tetapi itu namanya kan tidak jujur. Saya dari dulu selalu mengajarkan jangan sampai kita mencuri firman dari orang lain. Tetapi harus kita persiapkan, kita pergumulkan, kita minta, kita renungkan, kita dalami, kita gumuli. Ini kalau kita bicara tentang kejujuran. Melayani pun harus dalam kejujuran. Jangan sampai kita melayani, tetapi tidak dengan jujur. Kita seakan-akan bersuka cita, ya, tetapi di hati kita penuh dengan segala kebencian, penuh dengan segala kedongkolan. Jadi bicara tentang emas, itu bicara tentang kemurnian. Sampai Alkitab tadi mencatat, baik jalan-jalannya itu bagaikan kaca bening.
Tidak ada sisi gelap, tapi semua terang. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Tidak ada yang dirahasiakan. Tetapi semua diungkapkan dengan jujur. Maka kalau kita bicara tentang kota Yerusalem baru, dimulai dari kejujuran. Kalau kita belum bisa jujur, bagaimana kita bisa masuk? Maka sampai di pasal 21 bahkan sampai kepada pasal yang ke-22, saudaraku, itu dikatakan orang yang mencintai dusta, kebohongan, tidak akan masuk. Toh? Tidak akan masuk. Baik itu di pasal 21 ayat 8 ya, maupun juga pasal 22 ayat 15. Pendusta tidak masuk. Coba pasal 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, Terus, orang-orang keji, ya, orang-orang pembunuh, ya, orang-orang sundal, terus, tukang-tukang sihir, terus, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, semua pendusta. Terus, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala ya, oleh api dan belerang. ya, Inilah kematian yang itulah kedua. kematian kedua. Jadi tidak akan mendapat bagian di kota Yerusalem baru. Pendusta. Kalau di pasal 22 ayat 15, orang yang cinta dengan dusta tidak masuk. Itu disejajarkan dengan anjing-anjing. Maka kehidupan seseorang yang mengalami kelahiran baru itu harus memulai kehidupannya dengan kejujuran. Kalau kitab Kolose pasalnya yang ketiga, mulai dari ayatnya yang kelima. Matikalah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Baru dilanjutkan, buanglah segala ini. Dosa-dosa ini. Itu di ayatnya yang ke-7, 8. Lalu di ayatnya yang ke-9, janganlah lagi kita saling mendustai. Jadi tanda kehidupan yang baru, ciptaan yang baru itu. Belajar untuk jujur, berkata jujur, berpikiran jujur, bertindak dengan jujur, tanggung jawab juga dengan jujur, ibadah melayani juga dengan jujur. Jangan lagi saling mendustai satu dengan yang lain. Kalau istilah caleg berkata, jangan ada dusta di antara Jadi kalau dikatakan Yerusalem baru itu terbuat dari emas, jalan-jalannya dari emas. Ya, jangan langsung pikiran kita kepada emas seperti yang ada di dunia ini. Ya, maka tadi saya awali kalau di sekolah minggu kepada anak-anak mungkin itu disampaikan untuk menarik mereka supaya mereka lebih mudah mengerti, memahami, ya, ataupun supaya hatinya semakin terarah, semakin tertuju ke surga, boleh-boleh saja. Maka perlu kita ibadah pendalaman Alkitab ini supaya kita lebih memahami lagi, lebih mengenal, lebih dalam lagi. Sehingga kita tidak berpikir surga itu ya terbuat dari emas-emas dunia ini, tidak. Tetapi itu berbicara tentang bagaimana kehidupan kita yang dimurnikan, yang jauh lebih murni dari emas yang ada di dunia ini.
Kalau emas di dunia ini saja dimurnikan, apalagi kehidupan kita yang akan menjadi kota Yerusalem baru. Harus lebih dimurnikan. Dalam hal apa? Kejujuran itu. Bisa ditangkap? Bisa diikuti? Haleluya. Ya, jadi kota Yerusalem baru terbuat dari emas, jalan-jalannya juga emas, tidak ada sisi gelapnya, tetapi semua terang. Ya. Kalau kita mau masuk dalam persekutuan dengan terang itu, kita pun harus hidup dalam terang. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-7 mencatat, ya, bahwasanya persekutuan itu adalah persekutuan di dalam terang. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada sisi gelapnya, tidak lagi ada dusta, tidak lagi saling mendustai satu dengan yang lain. Tapi dalam terang. 1 Yohanes 1 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Iya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, Jika kita hidup di dalam terang, ya. sama seperti Dia ada di dalam terang, Sama seperti Dia. Ya. Sama seperti Yesus ada di dalam terang terus. maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Kita beroleh persekutuan satu dengan yang lain. Kita masuk dalam kumpulan yang meriah itu. Itulah yang disebutkan dengan kota Yerusalem baru. Amin. Ini. Ya, kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem baru. Suatu kumpulan yang meriah. Suatu kumpulan orang-orang yang namanya terdaftar di sorga. Suatu kumpulan anak-anak sulung. Ya, ketika kita masuk dalam kumpulan itu, dalam persekutuan itu, kita harus masuk dalam persekutuan di dalam terang. Kalau dikatakan terang, tidak lagi ada sisi gelapnya. Tidak lagi ada yang disembunyikan. Tidak ada lagi dosa-dosa yang ditutup-tutupi. Tetapi semua terang, semua jujur. Mengaku dosa pun harus jujur. Mengelola uang pun harus jujur. Diberikan tanggung jawab pun harus jujur. Menangani jiwa-jiwa pun harus jujur. Amin. Koordinator-koordinator komsel, tangani anggota-anggota komsel saudara. Jemaat Tuhan di komsel saudara itu dengan jujur. Doakan, gumuli mereka dengan jujur. Seberapa yang dipercayakan Tuhan untuk dilayani, layanilah dengan jujur. Haleluya. Baru kita berkata, Yerusalem baru kalau mempelai Tuhan. Hatiku merindu ke sana. Karena kita sudah memulainya dari terang, dari kejujuran. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 18 sekali lagi saya kutip dulu. Demikian, Ya, tembok itu terbuat dari permata yaspis, terbuat dari apa? Permata. Ya, terbuat dari permata yaspis. Permata yaspis ini permata yang paling cemerlang. Ya. Nah, ayat 19, dan dasar-dasar tembok kota itu juga dihiasi dengan segala jenis permata. Kalau tadi kota itu dari emas, jalan-jalannya dari emas, sekarang temboknya dari permata. Saudara kenal permata? Bukan permata puri. Kenal permata? Punya permata? Enggak. Permata itu terbuat dari mana? Hah? Karena enggak punya, enggak tahu. Permata itu dari batu. Batu permata. Batu permata. Itu dari batu. Tetapi batunya bukan batu granit. Ya, batu boksit bukan. Ya, bata merah bukan. Ya, beberapa tahun yang lalu,
Indonesia itu sempat demam batu apa namanya itu? Akik. Batu akik ya. Batu granit pun dibuat jadi batu akik. Jadi permata itu dari batu. Tetapi melalui satu proses. Melalui satu proses. Tadi Rasul Paulus juga menyinggung dalam kitab Korintus salah satu ya bahannya. Itu emas, perak, dan batu permata. Jadi kota Yerusalem baru temboknya dan juga dasar-dasarnya itu terbuat dari permata. Batu permata. Batu permata itu melalui proses itu diasah. Jadi mulanya itu dari batu yang keras, batu yang kasar. Batu yang keras dan kasar, lalu itu diasah. Diasah. Sampai betul-betul permukaannya itu begitu halus. Sebenarnya ini menggambarkan kehidupan kita. Kehidupan kita yang memiliki latar belakang yang keras, kasar. Dan juga arogan. Banyak kan latar belakang kita keras kan? Jemaat. Banyak latar belakang kita yang keras. Kadangkala makin dikerasi makin keras. Bahkan anak-anak juga ada juga makin dikerasi makin keras. Suaranya keras. Hatinya keras. Pokoknya semua keras. Awalnya dicubit. Ketika ibunya cubit anak, apa? Gak ngantuk aku. Ada anak begitu. Ada anak begitu. Karena ibunya merasa, anaknya begini sama ibu. Makin keras dicubit lagi sama mamanya. Apa? Saudara yang terkasih, batu yang keras, yang kasar itu harus dihaluskan, diasah. Batu permata itu awalnya dari batu yang kasar. Lalu itu dipahat. Setelah dipahat, nanti itu diasah. Sampai betul-betul halus. Tadi dikatakan dari ayat 19 sampai kepada ayat 20. Sampai pondasi tembok itu juga terbuat dari 12 macam batu permata. Ya toh? Ya, tadi kita sudah baca. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dan seterusnya. Jadi batu-batu ini awalnya itu keras dan juga kasar. Lalu dipahat, setelah itu nanti akan dihaluskan, diasah sampai betul-betul dia mengkilap. Ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada yang warna hijau, dan seterusnya. Saya ajak kita memperhatikan sejenak dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, ketika Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membangun tabernakel. Bukan hanya tabernakelnya saja. Bukan hanya tempat ibadahnya saja, kemah sembahyang itu saja. Tetapi juga
harus membuat pakaian bagi imam-imam dari suku Lewi. Bahkan juga ada yang khusus, pakaian imam besar. Pakaian imam besar itu terdiri dari beberapa bagian. Ada topi ataupun kula, ada juga patam di dahi, dan juga ada gamis, ada baju epot, ada ikat pinggang, ya saudaraku. Dan ada salah satu yang paling menonjol, ya, yaitu tutup dada imam besar. Ya, boleh nanti ditampilkan dulu gambar imam besar. Ya, pada imam besar, baju imam besar itu ada tutup dada. Pada tutup dada itu, di situ ada 12 batu permata. Mewakili 12 suku Israel. Di samping pada bahu imam besar itu juga ada 2 permata, satu di bahu kanan, satu di bahu kiri yang disebutkan dengan Urim dan Tumim. Sebagai pernyataan keputusan Allah. Jadi kalau imam besar hendak memberikan keputusan, ya saudaraku, maka nanti itu akan bercahaya. Tuhan setuju atau tidak, itu akan memberikan signal aba-aba sebagai pernyataan Allah. Itu di bahu. Tetapi di dada itu ada 12 batu permata. 12 batu permata ini sama dengan 12 batu permata dasar ataupun pondasi tembok Yerusalem. Mulai dari yaspis, lazurit dan seterusnya. Ya. Boleh ditampilkan sebentar gambar imam besar. Saya kutip dulu sebentar dalam kitab Keluaran ya. Saya kutip dulu sebentar dari kitab Keluaran dari pasal yang ke-35. Ya, pasal yang ke-35 saya kutip dulu. Ya, pengangkatan Bezalel dan Aholiab. Dari ayat 30, ayat Demikian, 30, ya. berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Terus. Dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, Dengan pengertian keahlian, dan pengetahuan dalam terus. segala macam pekerjaan, Ya, terus. yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, Ya. perak dan tembaga, Perhatikan ayat 33. untuk mengasah batu permata Untuk supaya ditata, mengasah batu permata supaya ditata. Jadi batu permata itu diapain? Diasah. Ya, perhatikan ini gambar imam besar. Ini baju epot, ini gamis, ini ikat pinggang, ini ada tutup dada. Ya, bentuknya 4 persegi. Ya, di sini ada 4 baris, 1, 2, 3, 4. Ya, 1 baris itu ada 3. Kali 4, 12. Ini yang ditutup dada. Di samping itu di sini juga di bahunya ini ada namanya Urim dan Tumim, juga itu terbuat dari batu permata. Ya, tetapi batu permata yang ada di tutup dada imam besar ini juga warna-warnanya beda-beda sesuai dengan batu permata itu sendiri. Karena ada batu permata dari yaspis, merah, ya, bahkan juga jamrud dan lain seterusnya. Ini ada 12. Yang pertama yang saya mau sampaikan, dalam Keluaran pasal 35 ayat 33 tadi, Bezalel dan Aholiab itu telah dipilih Tuhan, bahkan dipersiapkan Tuhan. Tuhan taruh roh pengertian, keahlian, kemampuan untuk mengerjakannya. Bukan hanya mengerjakan tabernakel saja, kemah sembahyang itu, tetapi juga untuk mengasah batu-batu ini. Jadi batu yang itu tadi yang keras dan kasar itu, maka itu diasah.
dihaluskan sampai betul-betul mengkilap dan bisa memberikan terang, bagaikan memberikan kemuliaan. Tembok kota Yerusalem itu terbuat dari permata. Bahannya dari permata. Permata itu dari mana? Dari batu-batu yang kasar. Tetapi masuk dalam proses pengolahan. Lalu itu diasah sampai betul-betul halus. Dan memberikan terang. Ini menggambarkan hidup kita. Kitalah Yerusalem itu. Mempelai itu. Ya. Maka kita harus tampil bagaikan batu permata yang mengkilap. Yang memberikan terang. Yang memancarkan kemuliaan. Tetapi supaya itu bisa terjadi memberikan keindahan. Tidak terlepas dari satu proses. Diasah. Kehidupan kita, latar belakang kita kasar. Tetapi ketika kita rela diasah. Seperti batu permata ini. Baru hidup kita indah. Dan dikatakan sama dengan Yerusalem. Haleluya. Haleluya. Seperti Yerusalem. Saya tarik ke belakang sedikit. Ya. Pasal 35. Pasal 35. Coba ayat 9. Keluaran 35 ayat 9. Ya. Permata krisopras dan Ya. permata tatahan Ya. untuk baju efod dan untuk tutup dada. Iya, untuk baju efod dan juga untuk tutup dada. Ya, ini batu permata. Mana gambarnya tadi? Ya. Jadi batu-batu permata itu diasah. Ya, tidak seperti batu granit itu ditempelin langsung ditutup dada imam besar, itu tidak. Tetapi ini melalui satu proses. Dan juga di bahunya. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat nama-nama batu permata yang ada di tutup dada ini sama dengan nama-nama batu permata yang ada di kota Yerusalem baru. Kalau kita mundur lagi ke pasal 28. Di pasal 28 di situ ya 12 batu permata ini. Mari saya kutip sebentar ya dari ayatnya yang ke-15 ya. Demikian, Ya, Keluaran 28 ayat 15. haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan buatan seorang ahli. Terus. Buatannya sama dengan baju efod. Terus. Demikianlah harus engkau membuatnya. Lanjutkan. Yakni dari emas, kain ungu tua, Terus. kain ungu muda, Ya. kain kermiji dan lenan halus yang dipintal benangnya. Terus. Haruslah engkau membuatnya. 16. Haruslah itu empat 4 persegi, persegi seperti kota Yerusalem baru ya. lipat dua, Terus. sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ya, haruslah Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan. ditatah, disusun. Ya, jadi tidak asal diletakkan dengan sembarangan, tidak. Ya, hidup kita ini pun ditata oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Ditata supaya rapi tersusun. Jadi tidak sembarangan, tidak semaunya kita. Tidak seenaknya kita, tidak. Tetapi ditata oleh Tuhan. Coba terus. 4 jajar permata, Iya. permata yaspis merah, Terus. krisolit, Terus. malakit. Iya. Itulah jajar yang pertama. Lanjutkan jajar kedua. Jajar yang kedua, permata batu darah, Iya. lazurit, Terus? yaspis hijau. Lanjutkan.
Jajar yang ketiga, Ya. permata ambar, akik, kecubung. Terus. Jajar yang keempat, Ya. permata pirus, Terus. krisopras dan nefrit. Ya. Dengan berikatkan emas, Hmm. demikianlah permata-permata itu dalam Ya, tatahannya. ditata. Tetapi sebelum dia ditata, sebelum dia disusun, sebelum dia diatur dengan baik, dia harus dihaluskan dulu. Orang-orang kasar, orang-orang arogan tidak layak masuk surga. Orang-orang yang kasar, orang-orang yang arogan tidak layak masuk kota Yerusalem baru. Tetapi kehidupan yang keras, kehidupan yang kasar, kehidupan yang arogan itu harus dihaluskan dulu, diasah dulu. Sampai betul-betul halus. Sehingga bisa memancarkan terang kemuliaan Tuhan. Itu yang layak masuk kota Yerusalem baru. Jadi kalau kita masih mempertahankan kekerasan hati yang keras, bicara yang keras, arogan, kasar, ini orang-orang muda, anak-anak, remaja, mau masuk surga? Mau masuk surga? Enggak ada yang mau masuk surga. Saudara mau masuk ke mana? Masuk SMA 23? Harus diasah sampai lembut, sampai halus. Saudara bayangkan bagaimana temboknya itu dari permata. Kalau permata di dunia ini kan kecil saja mahal toh. Kecil saja mahal. Saudara bayangkan, kalau tembok kota Yerusalem baru itu, yang ketebalannya saja pun 64 meter atau 144 hasta. Dalam kitab Wahyu 21 ini dikatakan tembok itu besar dan tinggi. Berapa tinggi kota Yerusalem baru? 2.400 kilometer. Kalau ukuran kilometer. Sama dengan panjangnya, sama dengan lebarnya. Kalau sebegitulah tingginya temboknya. Yang terbuat dari batu permata. Oh, ini kan tidak ternilai. Kehidupan kita yang sudah diasah. Dari kehidupan yang keras, kehidupan yang kasar, dari kehidupan yang arogan, kehidupan kita ini diasah, diproses. Sampai betul-betul bagaikan permata tembok kota Yerusalem. Maka hidup kita betul-betul bernilai. Berharga. Amin. Haleluya. Nah, saya tarik kesimpulannya bagian yang kedua ini. Kalau kehidupan kita bagaikan batu-batu permata ini, perhatikan. Ya. Kalau kehidupan kita sudah dibentuk, sudah diproses bagaikan batu-batu permata ini, maka imam besar, Yesus sebagai imam besar akan menaruh batu-batu permata itu di hati. Kalau kehidupan kita sudah bagaikan batu-batu permata ini, yang sudah dibentuk, yang sudah diasah,
Maka Yesus sebagai imam besar akan menaruh batu-batu permata itu di hatinya. Bagaikan ditutup dada imam besar. Dia taruh kita di hati. Betapa indahnya, betapa mulianya hidup kita, perjalanan kita, masa depan kita. Kalau Tuhan taruh kita di hati. Yesus sebagai imam besar menaruh kita di hati. Maka kita berkata, kau di hatiku dan aku di hatimu. Haleluya. Kalau Tuhan sudah taruh kita di hati, kita saya mencatat, aku melukis engkau di telapak tanganmu. Tembokmu tetap dalam ruang mataku. Artinya Tuhan tetap memperhatikan kehidupan kita. Tuhan tetap fokus kepada perlindungan untuk melindungi kita, menjaga kita, memperhatikan kita. Sampai dikatakan tembokmu tetap di ruang mataku. Tembok itu bicara tentang perlindungan, penjagaan. Bagaimana Tuhan selalu memperhatikan. Bagaimana Tuhan selalu peduli. Tuhan fokus untuk melindungi kita, menjaga kita, membela kita. Kalau sudah bagaikan batu permata. Kecuali masih batu granit. Kalau batu granit, diinjak-injak toh. Saudara kenal kan batu permata kan? Hah? Kenal? Ya. Cincin saudara ada permatanya? Itu melalui proses. Ada proses. Saya ingat tahun 2000 ya. Tahun 2000 kalau tidak salah. Saya dari Batam balik ke kampung, ke kota Cami. Waktu itu ibu mertua saya masih hidup. Lalu dia kasih saya cincin. Ya, suasa ya. Suasa. Ya, suasa. Ya, sebenarnya itu dulu milik adik saya yang di Jakarta. Ya, tetapi karena dia tidak mau, akhirnya itu dikasih ke saya. Ya, beberapa tahun kemudian itu saya buat ibu gembala buat, itu ada matanya. Ketika suasa itu dihaluskan, diasah, dia betul-betul mengkilap. Apalagi ketika ditaruh matanya, itu sangat indah. Bagus. Dari situ saya melihat ketika itu masih suasa loh. Belum emas. Ya, belum lagi yang lain. Yang lebih indah dari situ. Tapi yang saya mau kutip, batu itu. Latar belakangnya itu dari batu yang keras, yang kasar. Ya, seperti terbuang. Tidak punya nilai. Ketika dia belum dibentuk.
Itu menggambarkan kehidupan kita. Ketika hidup kita ini belum terbentuk, belum dipungut, lalu dipahat, lalu diolah, tidak punya nilai. Tetapi setelah diolah, dihaluskan, yang tadinya kasar, yang tadinya keras, yang tadinya tidak bernilai, yang tadinya terbuang. Tetapi ketika itu dimanfaatkan, diolah, dan betul-betul sudah selesai menjadi batu permata yang indah, itu bernilai. Itu menggambarkan hidup kita. Maka dari awal, bahkan dari minggu-minggu yang lalu saya sudah sampaikan, Yerusalem baru itu. Ketika dikatakan Yerusalem baru, itu langsung ingat, bayangkan. Itu adalah hidup orang-orang percaya, gereja Tuhan, saya dan saudara. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi emas? Masuk dalam pemurnian. Bukan seperti pemurnian emas di dunia ini, tidak. Tetapi pemurniannya jauh lebih murni dari emas di dunia ini. Maka kelihatannya pun seperti kaca yang bening. Tidak lagi ada sisi-sisi yang gelap. Tetapi terang, jujur. Temboknya dari batu permata. Ya, dikatakan batu permata. Ini bukan batu permata biasa. Ya, tetapi batu permata yang betul-betul berharga, bernilai. Karena sudah masuk kepada proses. Setelah itu ditata, disusun dengan rapi. Jangan sudah diproses tetapi nggak mau disusun dengan rapi. Harus mau disusun dengan rapi, diatur. Haleluya. Haleluya. Iya, jemaat mau diatur. Pelayan-pelayan mau diatur, ditata. Coba kalau pelayan-pelayan nggak mau diatur, melayani semaunya saja. Aku kan sudah terbentuk, aku kan sudah diproses. Ya, keadaan sudah membentukku. Ya, pengalaman hidup sudah membentukku, bagus. Lebih dari situ, firman harus membentuk kita. Tetapi setelah kita terbentuk juga harus mau diatur. Jangan, pokoknya. Ya, kalau enggak WL, rasanya bukan pelayanan. Itu bukan demikian. Contoh saja, tapi di sini kan enggak ada seperti itu. Masa sudah terima pengajaran, mempelai lagi. Masih begitu. Enggak mungkin kan? Kan enggak mungkin. Diatur. Anak-anak remaja mau diatur. Pelayanannya mau diatur. Hidupnya mau diatur. Anak-anak mau diatur sama orang tuanya. Gak ada anak-anak yang hadir. Nenek-nenek mau diatur. Ini jadi batu permata itu ditata. Ditata artinya diatur, disusun dengan. Sehingga dia memberi keindahan. Temboknya itu 12 batu dasar. Dasar pertama batu permata mana? Dasar kedua, dasar ketiga, yang mana? Siapa yang di depan? Siapa yang di tengah? Siapa yang di belakang? Harus diatur, ditata. Haleluya. Haleluya. Jadi jangan rindu masuk surga, hidupnya nggak mau ditata, nggak mau diatur. Batu permata itu diasah lalu ditata dengan baik. Yang ketiga, bahan kota Yerusalem baru. Pintu gerbangnya dari
mutiara. Mutiara? Hah? Coba diulang dulu. Wahyu 21 ayat 21. Ya. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Berapa? Ya. Jadi Yerusalem baru itu pintu gerbangnya 12. 3 di timur, 3 di selatan, 3 di barat, 3 di utara. 12. Dan setiap pintu gerbang terbuat dari mutiara. Bukan mutiara Tambunan. Ya, mutiara. Saudara pernah dengar mutiara? Saudara tahu mutiara? Saudara punya? Hah? Enggak punya. Perhatikan. Ya. Mutiara itu terbuat dari debu. Dari apa? Debu. Dan biasanya mutiara itu, debu itu masuk ke dalam kerang. Lalu melukai kerang itu. Dan dia cukup lama di situ. Setelah kerang itu terluka, maka zat-zat kerang itu akan membalut debu itu. Dan memakan waktu yang panjang. Sampai dia betul-betul nanti menjadi mutiara yang indah. Maka kalau mutiara ini kan harganya kan gak ketolongan. Dan ini sangat jarang dan sulit ditemukan. Jadi sekali lagi, mutiara itu terbuat dari debu yang melukai kerang. Lalu zat-zat dari kerang itu membalutnya. Ketika dia dibalut, nanti yang terlihat bukan lagi debu itu. Tetapi yang terlihat itu adalah keindahan mutiara. Maka kalau orang mendapat mutiara itu seperti mendapatkan harta terpendam. Yang sangat berharga, bernilai. Saudara yang terkasih, sebenarnya ini menggambarkan kehidupan kita manusia. Kita manusia ini terbuat dari debu. Kejadian pasal 3 ayat 19 mencatat kita ini terbuat dari debu tanah. Baik juga dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang terakhir. Demikian juga dalam kitab Mazmur, siapakah manusia itu? Sehingga Tuhan perhatikan, bukankah manusia itu debu? Pengkhotbah mencatat debu akan kembali kepada debu. Kita manusia inilah yang debu itu. Kita manusia ini terbuat dari debu. Tetapi kita manusia yang terbuat dari debu telah melukai Kristus Tuhan. Dia terluka. Baik melalui cambuk karena kita. Dia terluka melalui paku karena kita. Dia terluka dengan mahkota duri karena kita. Dia terluka ditombak karena kita. Tetapi ketika kita berdiam di dalam dia, bagaikan debu itu tetap berdiam di dalam kerang, maka zat-zat kerang itu akan menutupi debu itu. Yang terlihat bukan lagi debunya, tetapi yang terlihat adalah mutiara yang indah. Amin. Demikian halnya dengan kita. Kita yang sudah melukai Yesus Kristus Tuhan. Ketika kita tetap berdiam di dalam dia, menyatu di dalam dia, maka zat-zat dari Kristus Tuhan, firman dan rohnya yang akan membalut kita, yang akan menutup kemanusiaan kita, daging kita, debu itu, sehingga tidak lagi terlihat kemanusiaannya, tetapi kemuliaan Allah Kristus yang terlihat.
Haleluya. Kalau dari dalam diri kita ini yang terlihat Kristusnya. Dari dalam diri kita ini yang terlihat pekerjaan firman dan rohnya. Tidak lagi kemanusiaan kita, tidak lagi dosa kita, tidak lagi kelemahan kita. Hidup kita ini indah bagaikan mutiara. Haleluya. Kalau debu tidak dibalut dengan zat-zat kerang itu, tidak ada nilainya. Orang debu manusia kalau tidak dibalut dengan pribadi Allah, firman dan rohnya, kita tidak ada nilai, kita nggak berharga. Tapi karena kita dibalut dengan pribadi Allah, firman dan roh, sehingga hidup kita ini bernilai, berharga. Jadi malam ini kita melihat bahan kota Yerusalem itu ada 3 yang menonjol. Emas, batu permata, dan mutiara. Kehidupan kita yang tetap tinggal di dalam Kristus Tuhan. Lalu hidup kita ini dibalut dengan firman. Dibalut dengan rohnya. Karunia-karunia roh. Sampai buah-buah roh itu tumbuh di dalam kita. Tidak lagi terlihat manusia, kelemahan kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Itu yang terlihat. Sehingga hidup kita ini berharga, bernilai. Bagaikan mutiara. Haleluya. Haleluya. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti. Tuhan memberkati kita. Jadilah